Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dengan mata kuliah metodologi penelitian. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah etik penelitian. Ya, saya harapkan kalian tetap diberikan nikmat sehat, nikmat semangat. Jadi dengan apapun kondisi yang saat ini dihadapi, tetap harus semangat untuk belajar. Oke, harapan dari pembelajaran kali ini nanti setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan kalian akan mampu memahami tentang apa itu konsep dari etik penelitian. Dimulai dari tahap perencanaan, kemudian nanti mengimplementasikan sampai dengan melaporkan yang dari penelitian yang dilakukan. Kemudian diharapkan kalian juga akan memahami tentang etik dari publikasi. Kemudian yang ketiga adalah menghindari dari pelanggaran kode etik penelitian. Oke, dari 3 hal ini nanti kami harapkan setelah mengikuti perkuliahan ini kalian akan bisa memahami dari 3 hal ini. Baiklah, akan kita mulai dari konsep etik penelitian atau ethical research ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan etik penelitian? Kita lihat dulu dari latar belakangnya, kenapa kemudian muncul etik penelitian. Yang pertama adalah diawali dari penelitian kesehatan, di mana penelitian kesehatan itu cenderung atau identiknya adalah melibatkan manusia sebagai subjek dalam penelitiannya. Padahal nanti kalau melibatkan manusia sebagai subjek dalam penelitian itu harus memenuhi standar etik. Penelitian yang memenuhi standar etik itu yang seperti apa? Nah, penelitian itu harus memenuhi kaidah atau mengikuti aturan. Kemudian juga sudah disediakan antisipasi apabila nanti di kemudian hari terjadi problem dalam penelitiannya. Adanya kode etik dalam penelitian itu berfungsi untuk mengatur apa? Bagaimana seorang peneliti melaksanakan penelitiannya. Jadi kode etik itu tidak kemudian membatasi seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, tetapi ini malah justru nanti sebagai guideline, sebagai pedoman, sebagai acuan pada saat melakukan penelitian. Oke. Ada juga yang mendefinisikan bahwa etik itu merupakan seperangkat prinsip yang sifatnya harus dipatuhi apabila melakukan suatu kegiatan. Oleh siapa kegiatan itu, baik itu sifatnya individu atau perorangan atau oleh profesi. Dan kemudian nanti diharapkan kegiatan itu kalau kemudian mengikuti aturannya akan berjalan secara benar atau disebut sebagai the right and code of conduct ya. Ini yang mendasari dari kenapa kemudian ada etik penelitian. Nah, sejarahnya muncul etik penelitian itu seperti apa? Nah, ini kita lihat dulu bahwa perkembangan penelitian itu diawali oleh penelitian di bidang kedokteran ya. Diawali dari penelitian di bidang kedokteran. Kemudian lama-kelamaan penelitian ini tidak jarang menimbulkan problem yang mengganggu. Ini ada 3 kasus yang menjadi catatan sejarah dari kejadian yang kemudian menimbulkan masalah pada saat penelitian itu berlangsung. Yang pertama di tahun 1932 sampai dengan 1970 ini ada kasus Tuskegee ya. Ini apa maksudnya pada muncul kasus ini? Dalam penelitian ini, responden yang dilibatkan adalah responden dengan problem adanya sifilis atau problem pada ini masalah ke organ genitalia ya. Siapa yang dilibatkan? Jadi ini orang negro yang menderita sifilis. Itu dilibatkan dalam penelitian. Tetapi dalam penelitian itu pasien atau responden tersebut tidak diberikan pengobatan. Nah, ini
Artinya bahwa penelitian itu merugikan. Siapa? Merugikan dari responden yang dilibatkan. Kasus berikutnya adalah kasus di tahun 1970 ya, 1950. Ini disebut sebagai kasus Willowbrook ya. Apa yang terjadi pada tahun 1950? Ini penelitian yang melibatkan pasien hepatitis. Nah, pasien hepatitis itu kemudian yang dilibatkan adalah pada anak-anak yang memiliki keterbelakangan. Padahal anak-anak dengan keterbelakangan itu termasuk kelompok rentan. Apabila kemudian dia dilibatkan dalam penelitian, jelas ini nantinya juga akan menimbulkan masalah atau barangkali merugikan dari responden atau subjek penelitiannya. Berikutnya di tahun 1963 ya, ini ada kasus pelanggaran etik yang disebut sebagai Jewish Hospital. Apa yang terjadi pada Jewish Hospital ini, peneliti itu melibatkan respondennya adalah lansia. Nah, lansia ini dilibatkan dalam penelitian dalam rangka apa? Akan melakukan tes imunologi pada lansia, tetapi kemudian yang disuntikkan adalah sel kanker. Nah, ini justru bukan manfaat pada saat ini yang didapatkan barangkali ya, karena dia lansia juga masuk kategori yang berisiko tinggi, kemudian dicek tes imunologinya dan apalagi yang disuntikkan adalah sel kanker, ya ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa ya. Ini makanya kenapa kemudian berawal dari beberapa kasus ini, kasus yang memang sangat fenomenal pada masanya, sehingga ini melatar belakangi kemudian kenapa harus ada etik atau kode etik penelitian. Oke, saya lanjutkan. Anda nantinya sebentar lagi akan menjadi seorang peneliti ya. Sebagai seorang peneliti, Anda harus mempertimbangkan standar etik. Nah, standar etik itu meliputi apa saja? Yang pertama, saat Anda melakukan penelitian ya, diharapkan kalian tidak memberikan risiko yang membahayakan. Untuk siapa? Untuk manusia atau untuk lingkungan ya. Maksudnya ini seperti apa? Jangan sampai kemudian dari penelitian yang dilakukan itu ternyata malah membuat manusia yang dilibatkan sebagai subjek penelitian malah berbahaya, bisa menimbulkan terjadinya kecacatan, kesakitan atau bahkan kematian. Nah, ini tidak boleh ya, ini adalah melanggar standar etik. Yang kedua, ini tidak boleh mengelabui orang yang terlibat di dalam penelitian. Jadi misalkan respondennya tidak diberikan informed consent, tidak diberikan informasi bahwa dia dilibatkan dalam penelitian. Nah, ini berarti ada pelanggaran terhadap standar etik. Yang ketiga, sebuah penelitian itu harus mendapatkan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Semisal nanti kalian itu melakukan penelitiannya adalah di rumah sakit. Nah, tidak boleh kemudian kalian tiba-tiba datang ke rumah sakit, misalkan langsung masuk ke ruangan itu untuk menerapkan penelitian Anda. Itu tidak boleh. Artinya apa? Pada poin harus mendapatkan kesepakatan ini berarti nanti ada ibaratnya surat rekomendasi atau surat izin yang menyatakan bahwa kalian atau Anda boleh melakukan penelitian di ruangan tersebut ya. Nah, kalau tidak ada itu, maka penelitian yang dilakukan dianggap ilegal atau tidak bisa diakui. Yang keempat, ini harus menjaga dan menjamin kerahasiaan dari responden. Jangan sampai kemudian pada saat respondennya sudah berkenan, sudah bersedia dilibatkan dalam penelitian, malah kemudian penelitinya yang ini sering gibah kemana-mana ya, sering menceritakan bahwa oh ini pasien A ternyata dia kena HIV loh, kondisinya seperti ini dan sebagainya. Nah, padahal kalian sudah berjanji pada saat memberikan informed consent itu salah satunya adalah akan menjaga data pasien dan nanti akan diberikan pada saat dibutuhkan di persidangan. Nah, ini hati-hati ya. Jadi benar-benar harus dijaga kerahasiaannya.
Barangkali kalian tidak cerita, tetapi pada saat Anda menulis di hasil penelitian, ini tidak dicantumkan inisialnya, tetapi Anda tulis lengkap, detail, nama, alamat, dan seterusnya, dan itu bisa diakses oleh orang lain. Berarti seorang peneliti tidak memenuhi standar etik, yaitu menjaga privasi dan kerahasiaan dari responden. Yang kelima, harus hati-hati saat melibatkan partisipan, ya. Jadi partisipan yang dilibatkan dalam penelitian itu memang benar-benar harus dipastikan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, kriteria yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi tidak boleh asal kemudian mengambil respondennya, karena nanti pada saat keliru memilih responden di tahap awal itu akan berdampak sampai dengan di hasilnya tidak akan sesuai. Nah, ini adalah alasan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti nanti pada saat akan melakukan sebuah penelitian. Oke, berikutnya menindaklanjuti itu tadi, kemudian ada deklarasi Helsinki. Dalam rangka apa deklarasi yang diluncurkan di tahun 1964 itu kemudian muncul gitu ya. Jadi ini untuk melindungi tadi kaitannya dengan responden yang dilibatkan dalam penelitian, apalagi ini adalah penelitian kesehatan. Jadi pada deklarasi Helsinki itu apa yang perlu diperhatikan? Ini wajib menghormati individu, wajib menghormati hak individu untuk berhenti. Jadi nanti misalkan responden itu kemudian di tengah perjalanan memutuskan untuk berhenti, kemudian sudah kan kalian motivasi tetap tidak mau, ya sudah, kita tidak boleh memaksa. Karena itu adalah hak dari responden untuk berhenti atau tidak berpartisipasi dalam penelitian. Kemudian mempertimbangkan kesejahteraan individu di atas ilmu. Jangan sampai kemudian karena mengejar faktor ini, hasil ini kemudian lupa ya dari kesejahteraannya individu. Ini tidak boleh. Yang keempat adalah mempertimbangkan etika penting terhadap hukum dan peraturan. Nah, ini juga kita juga perlu belajar ya, supaya kemudian tidak terjadi pelanggaran etik yang berujung panjang nantinya. Oke, kemudian berikutnya harus mendapatkan persetujuan dari orang yang berwenang. Jadi pada saat melakukan penelitian, misal di rumah sakit adalah di ruang D5 misalnya, di ruang anak. Pada saat Anda ke sana, ini harus ada surat persetujuan yang ditandatangani oleh siapa? Yang pertama adalah direkturnya, baru kemudian ke kepala ruangannya, itu ya. Oke, ini deklarasi dari Helsinki. Saya lanjutkan, berikutnya adalah 3 prinsip dari etika secara umum ya. Yang pertama harus ada respect, menghormati ya. Siapa? Ya responden yang kita libatkan. Yang kedua wajib untuk berbuat baik atau beneficence ya. Dengan cara apa? Banyak nanti yang bisa dilakukan untuk berbuat baik. Yang ketiga adalah justice atau keadilan. Meskipun memang keadilan itu tidak mungkin manusia itu akan bisa adil, tetapi jangan sampai kemudian ada muncul kecenderungan pada saat melakukan penelitian ini tidak diperkenankan gitu ya. Oke. Nah, siapa kemudian nanti yang akan memberikan izin penelitian itu layak dilanjutkan, boleh, tidak melanggar kode etik? Nah, ini ada komisi etik. Jadi komisi etik kalau di penelitian kesehatan disebut sebagai KEPK, Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Nah, apa yang disebut dengan KPEK ya? Kita akan coba melihat. Ini adalah data KPEK di Indonesia. Ada sekitar 313. Kalau kita lihat di webnya KEPK Indonesia, ini sudah lumayan banyak ya. Ada 313 komisi dari etik. Nah, ini khusus untuk etik kesehatan saja. Contoh, apakah di Ponorogo ada? Ada ya. Jadi di Ponorogo itu ada KEPK-nya, ada di RSUD Harjono misalkan ya. Nah, ini sifatnya terdaftar. Jadi nanti bisa misalkan penelitian di Harjono itu kemudian melakukan uji etiknya di Rumah Sakit Harjono, karena di sana sudah punya KEPK, itu diperkenankan.
Nah, tugas dan fungsi dari KEPK itu apa saja? Ada banyak. Yang pertama, melakukan kajian etik. Setiap penelitian yang akan dilakukan, proposalnya wajib masuk ke komisi etik untuk dilakukan audit atau review. Berikutnya adalah ethical clearance dan ethical approval, ya. Jelas ini namanya penelitian harus ada dua hal ini. Kemudian harus ada MONEF, ya, monitoring terhadap evaluasi. Apa yang perlu di-MONEF? Nah, ini banyak hal mulai dari prosesnya sampai dengan nanti ke hasil. Kemudian sosialisasi pedoman, jangan lupa. Jadi kalau sudah ada pedomannya, supaya kemudian terjadi persamaan persepsi, ada keseragaman, wajib dilakukan sosialisasi pedoman. Berikutnya adalah pelatihan kajian etik. Saya yakin memang dari banyak peneliti itu kemudian tidak memahami yang disebut sebagai kajian etik. Nah, ada baiknya, ada keuntungannya kemudian kalau dilakukan pelatihan kajian etik semua, harapannya biar nanti semuanya adalah terjadi persepsi. Berikutnya adalah menyusun laporan. Jadi kalau misalkan penelitian itu sudah selesai, wajib kemudian menyusun sebuah laporan. Oke. Nah, saya lanjutkan. Topik berikutnya adalah ke kode etik peneliti. Apa ini kode etik peneliti? Ada 3 aspek etika peneliti, yaitu ada etika penelitian, ada etika berperilaku, dan etika publikasi. Nah, ini saya yakin mahasiswa sudah sangat paham ya dengan etika penelitian itu meliputi apa saja. Oke, ini etika penelitian itu ada 3 hal, harus ada kebenaran ilmiah, ada metode ilmiah, dan ada sumber daya ilmiah. Pokoknya kalau ada ilmiahnya berarti masuk ke etika, belum tentu ya. Oke, gini. Apa yang disebut sebagai kebenaran ilmiah? Merupakan landasan berpikir atau bukti yang sah, bebas dari kepentingan pihak tertentu. Jadi penelitian itu jangan sampai kemudian menimbulkan kecenderungannya. Misal, oh ini sahabat saya, sehingga akan saya bantu, akan saya beginikan, dan seterusnya. Itu tidak boleh ya, karena itu akan melanggar etika penelitian pada bagian kebenaran ilmiah. Berikutnya adalah metode ilmiah ya. Metode ini bisa diterapkan dengan bagaimana? Contohnya itu tadi, setiap ada informasi baru, ada ini, kemudian wajib untuk mempelajarinya. Kemudian sumber daya ilmiah, mementingkan keselamatan, dan juga jangan lupa setiap kegiatan yang dilakukan harus direkam atau didokumentasikan. Jadi jika penelitian itu kemudian sudah ada hasilnya, hasil itu wajib kemudian didokumentasikan atau direkam. Berikutnya adalah etika berperilaku. Seorang peneliti itu wajib netral, tidak boleh kemudian bersebelah tadi karena sudah dan seterusnya alasannya. Yang kedua harus ada santun ya. Kemudian santun dalam hal ini apa? Misalkan manipulasi ya proses satu data. Kemudian harus transparan juga. Ini kalau dilihat dari etika berperilaku. Berikutnya adalah etika publikasi. Apa yang perlu diperhatikan? Hak pengarang ya. Ini perlu nanti berikan yang disebut sebagai pengakuan dari seorang pengarang. Kemudian harus ada diseminasi hasil. Jadi kalau penelitian itu sudah selesai harus didiseminasikan supaya banyak kemudian masyarakat terpapar dengan informasi atau hasil penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran ilmiah. Jadi harus menghindari kesalahan dari prosedur, praktik, atau hal yang kemudian tidak disengaja. Ini merupakan etika penelitian ya. Berikutnya saya akan memperkenalkan tentang clearance etik ya dalam penelitian dan publikasi. Apa yang disebut sebagai clearance ethics ya. Clearance etik itu merupakan alat yang bisa membantu peneliti menghindari kesalahan pada saat tahap planning, implementasi, pelaporan sampai dengan evaluasi. Nah, caranya bagaimana ini nanti? Dengan melakukan self assessment. Jadi masing-masing bisa melakukan penilaian terhadap individunya sendiri. Nah, saya itu mendapatkan skor berapa. Nah, itu nanti bisa ya. Oke, self assessment itu terdiri dari banyak hal. Yang pertama ada fabrikasi, ada falsifikasi, ada telusuran data, dan ini kalau kita lihat ada banyak. Contohnya fabrikasi itu rekayasa publikasi, rekayasa pengarang ya. Falsifikasi itu mulai dari pemalsuan data, ada penghilangan data,
kemudian tidak selusuran, ini ya intinya berarti data itu, dokumen itu ditelusur tidak ada. Kemudian ada plagiarisme, hati-hati, ini benar-benar harus dicek, jangan sampai kemudian kita terkena plagiasi ya. Ini hukumannya sangat luar biasa kalau sudah terbukti ada plagiarisme. Nah, saya yakin kalian sudah sangat memahami terkait dengan plagiarisme, pernah diajarkan di metodologi IT atau TIK ya, caranya bagaimana. Kemudian berikutnya adalah perlu melakukan self assessment terhadap kecerobohan yang disengaja. Contohnya, karena memang menggunakan metode A tidak cocok, kemudian berubah metode, dan metode itu sebenarnya tidak tepat, itu tidak boleh ya. Desain penelitian yang kabur atau tidak jelas, pengumpulan atau pengolahan datanya juga salah. Nah, perilaku tidak hormat pada objek atau subjek penelitian yang hidup. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian perilaku tidak bertanggung jawab. Nah, ini ada banyak sekali. Ini yang masuk kemudian nanti terjadi pelanggaran etik dalam penelitian. Nah, ini ada beberapa daftar pertanyaan yang biasanya akan diajukan pada saat uji etik ya. Jadi ada beberapa nanti apakah kemudian penelitian itu memenuhi unsur-unsur ya dalam ethical clearance ini. Kalau memenuhi ya nanti akan lolos, artinya kalau lolos penelitian itu bisa dilanjutkan. Oke, ini ada banyak, nanti bisa dibaca sendiri, tidak perlu kemudian saya uraikan satu-satu. Oke ya, nanti akan muncul kalau sudah disetujui, akan muncul seperti ini, persetujuan dari pengarang sampai dengan ke hak cipta atau HG. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah kode etik publikasi ilmiah. Kenapa sampai dengan publikasi? Tadi syaratnya penelitian itu kalau sudah ada hasilnya wajib kemudian disosialisasikan, wajib kemudian dipublikasikan supaya ilmu itu bisa dilihat, kemudian bisa dimanfaatkan oleh yang lainnya, atau barangkali nanti akan ada yang mengembangkan. Jadi arahnya ke sana. Nih ya. Kode etik publikasi ilmiah fungsinya untuk sebagai alat pembinaan, yang kedua supaya kemudian netral, adil dan jujur ya. Meskipun ini saya yakin tidak mudah, tapi insya Allah akan bisa. Oke, ini dilema etik dalam penelitian ya. Ini nanti bisa kalian buka masing-masing. Contohnya misalkan problem dari dilema etik yang muncul itu seperti apa. Nah, ini bisa kalian baca ya. Ada banyak. Ini contohnya, nanti kalau misalkan terkait dengan autor itu juga seperti apa contoh pelanggarannya ya. Ini masing-masing mulai sampai dengan representasi data itu juga ada beberapa dilema etik yang muncul. Oke, pemilihan dari partisipan itu juga bisa saja masuk dilema etik, sampai dengan pemberian informed consent itu juga bisa menjadi dilema etik. Oke, berikutnya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Silakan kemudian nanti kalian belajar mandiri, tugasnya ngapain, nanti masing-masing silakan mencari kasus tentang pelanggaran etik dalam penelitian sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Ada 4 tema yang sudah ditentukan. Nanti monggo kelas ini dibagi menjadi 7 atau 8 kelompok, di mana satu kelompok beranggotakan sekitar 4 orang. 4 orang itu nanti dalam satu orang memegang satu tema. Jadi kalau misalkan dalam satu kelompok ada 4 orang, berarti nanti akan ada 4 tema. Masing-masing silakan menganalisis tentang kasus itu, mulai dari kasusnya apa, kemudian penyebabnya serta solusi yang ditawarkan. Oke, ini temanya ya ada 4. Yang pertama adalah plagiarisme, yang kedua adalah pemalsuan hasil penelitian yang masuk ke fabrication, kemudian pemalsuan data penelitian, ada falsification, kemudian ketidakadilan dalam penelitian atau injustice. Monggo ini nanti masing-masing dikerjakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit informasi yang saya berikan ini bermanfaat, sambil saya nitip pesan bahwa ada quotes yang mengatakan bahwa peneliti itu boleh salah, tetapi seorang peneliti tidak boleh berbohong ya. Kemudian ini titipan pesan dari saya, tugas KTI itu hanya sekali, ayo kerjakan dengan senang hati. Oke,
Itu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.